Yesus, Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu, tua, muda, besar, kecil. Kami menghadap tahta kemurahan-Mu. Kami cinta Engkau, Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai setiap kami. Kalaupun kami tidak setia, akan kurang setia, Kau sangat dan tetap setia. Terima kasih, biar pada pagi hari ini Kau sendiri yang melayani akan umat. Kau tahu akan kebutuhan setiap orang yang sudah percaya kepada domba-domba-Mu, saudara yang sakit mari jamah dan sembuh, yang susah yang penuh dengan masalah, yang sendiri yang memiliki jangan keluar. Karena padamu ya Tuhan Yesus ada pertolongan, ada kasih, ada belas kasihan, ada kuasa. Terima kasih. Kuatkan iman kami, tambahi semangat kami. Kami berdoa khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Daniel Ibu yang dengan setia dan kasih sayang menggembalakan jemaat Tuhan di sini. Kau balas dengan berkat-Mu yang melimpah, dengan kesehatan dan kekuatan, dengan kesabaran yang tidak pernah berhenti. Terima kasih, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk para singers, pemain musik, biar mereka boleh terus dan terus memuji, menyembah, memuliakan nama. Karena mau Tuhan Yesus segala berkat, tolong dan kuasa. Kami menundukkan diri kami. Berfirmanlah ya firman yang kudus, Roh yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja pada pagi hari ini. Pujilah nama Bapa, Allah, Anak, Yesus Kristus, Allah Roh Kudus kekal selama-lamanya. Soli diuluri, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan. Ini yang membuat saya kangen dan rindu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Yes. Walaupun harga tempe Manchester naik dan lain-lainnya naik ya Bapak Ibu, tetapi iman jemaat Tuhan di sini tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari yang indah ini, selamat pagi Pak Pendeta Dr. Daniel dan Ibu dan kekasih. Saya sengaja untuk minta bimbingan kecil ini karena saya ingin tidak satu arah, tapi bisa dua arah. Sekali-sekali seperti ini ya Bapak Ibu ya. Anda duduk, saya juga permisi duduk. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa bincang-bincang. Dan judul perenungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh seorang raja yang sangat amat berhikmat.
kaya raya. Dia menulis seperti ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan, yang namanya adalah Yahweh, Allah bangsa Israel, ciptaannya Yahweh sendiri, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau Anda melihat malam hari, bintang-bintang bertaburan, jumlahnya bukan ratusan, yang bisa kita lihat ratusan, tapi ribuan. Kosmos, jagat raya. Tuhan itulah yang berjanji, berbahagialah orang yang percaya kepadaku. Dan mari kita lihat sekarang, Tuhan yang seperti apa? Banyak orang menyembah Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti apa? Siapa namanya? Penting, saudaraku. Lalu manusia yang percaya, orang yang percaya kepadanya, yang dijanjikan hidup bahagia, berbahagialah. Orangnya seperti apa? Modelnya seperti apa? Orang yang macam apa? Yang berbahagia. Mari kita bahas. Ayat ini sudah ditayangkan, ada di Amsal. Amsal berapa? Ada yang tahu? Ini penting. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 20b. Kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang A. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Saudaraku, kita ulangi ya. Orang nanti kita sebut berbahagialah orang, lalu kita sebut nama kita dengan keras ya. Bisa ya? Jadi misalnya gini, berbahagialah orang Samuel Gamaliel yang percaya pada Tuhan, biar mantap. Oke? Kita ulangi. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang. Loh, orang kok tidak ada namanya? Ada tadi. Sudah disebut. Kok dengarnya dari sini? Sekali lagi, berbahagialah orang, lalu nama kita. 1, 2, 3. Berbahagialah orang. Puji Tuhan. Pas Anda mulai goyah, lihat kanan kiri, keadaan negara goncang gancing, ekonomi morat marit, korupsi, gentayangan, kita tetap harus bisa bilang berbahagialah orang Samuel Gamaliel yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun sakit, sekalipun dalam keadaan susah, ekonomi bukan akan semakin baik, karena negara ini, dunia ini, negara-negara dan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi akan mengalami satu kata, kejatuhan. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Nah, mari kita lihat sekarang. Firman
orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Lah ternyata firman dengan Tuhan itu satu, saudaraku. Ada haleluya? Oh iya, tapi bukan Pak Firman yang di luar sana. Ada loh yang jual sate namanya Pak Firman. Oh bukan itu. Ini firman Tuhan yang ditulis dari tangan manusia yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Siapa firman itu? Siapa firman itu? Tuhan siapa? Apa ya betul? Ini masih perjanjian lama. Ini masih zamannya Sulaiman. Tuhan Yesus belum lahir. Kok bisa tahu kalau firman itu Tuhan Yesus? Yuk kita lihat ya. Hebat. Anda bisa mempunyai iman ini. Sekarang kita bahas, kita selidiki. Apa iya firman yang di sini ini adalah Tuhan Yesus? Ada bilang ya, saya pun bilang ya. Buktinya mana? Nah, kita lihat buktinya cuma satu. Ini buktinya. Kita lihat dari yang namanya Yohanes. Nah, kalau Anda adalah pembaca firman Tuhan yang jeli, yang tidak asal baca, tapi betul-betul merenungkan dan mempelajari. Oh iya, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, keluar dari Yahweh, Allah Bapa. Kita panggil Yahweh, Allahnya bangsa Israel itu Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Dan Tuhan Yesus keluar dari Yahweh ini dan datang dari Yahweh. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 12 ya. Bunyinya seperti apa? Tolong bisa dibaca. Nah, makanya saya mau duduk dan bincang-bincang tunggu traffic supaya Anda tahu. Anda itu percaya pada Tuhan yang seperti apa? Tuhan Yesus yang bagaimana? Dan Tuhan Yesus ditulis jelas di dalam kitab Yohanes. Dia keluar dari pribadi Allah Bapa yang orang Israel sebut Yahweh, Elohim, Adonai. Oh ya, dan datang dari sana. Loh kok bisa? Karena dia Allah yang di luar pikiran, kemampuan kita untuk berpikir. Tolong dibaca tadi. Bapak yang mengatakan Yohanes 1. Berdiri Pak, silakan dengan suara lantang. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Tapi mana ayat yang mengatakan dia itu keluar dari Bapa dan datang dari Bapa? Harus jelas. Mana ayat itu? Kita berikros sama Bapak itu yang sudah membacakan ayat yang menjelaskan bahwa
Tuhan Yesus yang adalah firman yang keluar dan datang dari Bapa itulah yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tapi mana ayat yang menunjukkan bahwa dia itu keluar dari pribadi Allah Bapa? Kalau dia keluar, berarti dia itu sebelum keluar bersatu dong dengan Allah Bapa. Betul tidak? Buktinya, di mana buktinya kalau dia pernah menyatu dengan Bapa? Anda ingat? Anda ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika Raja Nebukadnezar nyemplungkan Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang kan ke dalam api, bukan cuma api biasa, malah disuruh 7 kali lebih besar lagi sampai yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego yang nyemplung ke dalam api hangus terbakar mati. Baru yang nyemplungkan Sadrak, Mesak, Abednego jalan-jalan. Lalu apa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar? Nah ini proper test ini untuk jemaat Tuhan di sini. Baca Alkitab apa Anda? Tahu ceritanya lupa apa belum? Berapa yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar? 4. Siapa yang keempat? Dibaca kitab Daniel. Ayo jemaat Tuhan, baca firman Tuhan. Raja Nebukadnezar dan seluruh rakyat yang ribuan melihat 3 yang dicemplungkan ke dalam api. Tapi mereka melihat 4. Dan yang keempat, wajahnya seperti anak dewa. Haleluya. Ganteng. Berarti Tuhan Yesus sudah ada pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Firman yang hidup, dia menyatu dengan Bapa. Pada waktu itu dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Dahsyat. Jadi Anda dan saya memiliki Tuhan yang satu dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan semua ini ada diciptakan untuk dan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes 1. Ini penting saudaraku, supaya Anda di zaman yang selalu menggoyahkan ini, banyak tipuan, banyak yang namanya rayuan-rayuan, supaya Anda mantap bahwa Anda mempunyai Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, satu dengan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang ditulis oleh yang namanya Raja Sulaiman itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Ia 1, 2, 3. Ia pada mulanya, ayat yang kedua 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terbukti ya. Jadi dia pada awal dunia dijadikan ini, dia ada. Karena pada waktu pertama firman itu bersama-sama dengan Allah. Kitab Kejadian 1. Dunia ini ketika dijadikan, yang ada adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus satu, karena dia roh. Maaf,
bukan yang lain. Itu sebabnya Anda dan saya mempunyai roh. Ibu yang pakai kaos di sini ada tulisnya apa ya? Kadang apa ya? Oh iya, rohnya mana? Oh di dalam. Di dalam mana? Oh saya kira di dalam kantong. Dalam diri ya? Oh iya. Kita mempunyai roh. Ayam mempunyai roh. Ayam punya roh. Ayam punya roh. Gak punya. Anjing punya roh. Gak punya. Dia punya jasad tubuh dan jiwa. Dipotong jadi ayam goreng, jiwanya melayang. Gak ada rohnya. Tapi Anda dan saya punya roh. Kita mati, roh kita tetap hidup. Itu tadi sebabnya nyanyian tadi pada masanya digenapi, kita akan melihat wajahnya yang indah. Benar? Ibu bapak tadi menyanyikan lagu itu. Lo ngerti nggak wajahnya siapa? Wajahnya siapa? Puji Tuhan. Kita teruskan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada langit dan bumi segala macam itu yang sudah dijadikan kalau nggak ada yang satu ini, firman Tuhan yang satu dengan Allah itu. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Oke, ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu tentang Tuhan. Lalu kita yang percaya pada Tuhan hidup di dalam terang tidak? Atau masih suka yang gelap-gelap? Lalu kalau marah, mata gelap, gelap mata. Mari kita lihat sekarang. Diri kita ini harus seperti Tuhan. Kenapa? Yuk kita baca. Tuhan Yesus yang disebut di dalam 1 Yohanes 1 sampai ayat yang kelima ini terang. Yuk kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah inti daripada Injil. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Titik. Kenapa banyak orang yang pada awal seperti lagu tadi, bukan yang pertama yang penting, tapi yang terakhir yang bersetia, yang terpenting. Banyak orang yang awalnya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di tengah jalan ketriwal, di akhir hidup menceng, meninggalkan Tuhan Yesus. Oh ya, bahkan sekarang ini saudaraku, saya harus berterus terang pada Anda sebagai hamba Tuhan. Banyak para pendeta, bukan cuma 1, 2, 3, banyak. Bukan di luar negeri, di Indonesia. Titelnya 7. Dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Bilang apa? Firman yang tadi kita baca itu Yahweh, bukan Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan manusia itu bukan ini, ya 3:16, anak tunggal. Tapi siapa? Allah Bapa. Sudah terbalik-balik 7 gelarnya.
Saya harus berterus terang kepada Bapak Ibu. Hati-hati zaman sekarang Bapak Ibu. Karena para ahli-ahli Taurat, para Sanhedrin, bahkan orang yang punya 7 titel ini adalah ketua perhimpunan sekolah tinggi teologi Indonesia. Tapi sekolah tinggi teologi SOE yang saya pimpin tidak menjadi anggotanya. Kenapa? Sesat. Zaman sekarang ini, saudaraku, bahaya. Justru yang menyesatkan adalah pendeta-pendeta besar yang sok pinter, sok hebat. Dan kalau Anda mau tahu siapa orangnya, terutama kaum muda, saya senang karena di sini banyak kaum muda. Biasanya di atas lebih banyak. Ini kok berkurang. Kemana kaum mudanya? Lancar ya? Kongsi fajar ya? Jalan-jalan ya? Berlibur ya? Oh ya, saudaraku, makanya saya ingin agar jemaat Tuhan di sini mempunyai iman yang mantap di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah. Yuk kita baca ayat yang sebelumnya, ayat 15. 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kepadanya itu siapa? Dan itu ada dan ditulis di ayat 14. Yuk kita baca ayat 14. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dia manusia. Bukan dia itu lahir lalu jadi Tuhan Yesus Allah. Tidak. Dia lahir dari manusia, dari darah Maria. Dan ayat yang ditulis oleh Yesaya nanti akan kita baca. Belum lahir bayinya malah sudah disebut apa? Bapa yang kekal. Haleluya. Anda enggak? Ini loh Tuhan kita Yesus. Belum lahir tapi disebut Allah yang perkasa. Raja damai. Di mana ayatnya? Nona pakai kacamata, baju putih di depan. Ayatnya ada di mana? Lah, ini proper tes Pak Pendeta, minta maaf. Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Kalau kita tidak memegang dan hafal firman Tuhan satu kali, saat masa sulit, Alkitab ini akan dibakar habis. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara yang sekarang lagi dikirimi kapal induk oleh Amerika. Anak-anak Tuhan dibantai. Orang-orang Kristen pada dibunuh. Kenapa? Mereka membaca dan percaya firman Tuhan. Karena tadi belum, nggak bisa dijawab. Yuk kita baca dulu. Terpaksa kita mundur. Kita baca sekarang. Yesaya 9. Ini penting. Kita merayakan namanya Natal, tapi kita tidak mempunyai pengertian tentang anak Natal. Ini yang namanya Hongyang. Bahaya. Kenapa? Zaman sekarang ini justru banyak sekali multimedia memutar balik fakta. Jemaat Tuhan harus memiliki satu kepercayaan, pengertian
tentang percaya itu kepada siapa? Kalau kepada Tuhan Yesus itu yang seperti apa? Nah, kalau kita membaca sekarang Yesaya 9, ini ditulis oleh Nabi Yesaya 630 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Saya ulangi, yang akan kita baca ini ditulis Tuhan Yesus itu belum lahir. 630 tahun kemudian baru lahir sebagai anak Natal. Yuk kita baca Yesaya 9 ayat yang pertama dulu. Ini digambarkan 1, 2, 3 kita baca. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini nubuat. Dunia ini gelap, tapi akan ada terang. Dan diomongkan sudah ada. Padahal masih 630 tahun lagi baru terjadi. Tuhan Yesus sang terang dunia itu lahir. Paham ya saudaraku ya? Kok berani yang namanya Yesaya nulis? Inilah yang namanya Nabi. Dia nulis, dia nubuatkan pasti akan terjadi. Dan ini nanti ada kaitannya. Anak terang yang nanti kita baca sudah lahir dari diri Tuhan Yesus. Dia akan datang kembali. Jangan lupa. Nah inilah pengharapan orang Kristen. Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Nona pakai kacamata lagi. Tuhan Yesus ada di mana? Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Tadi kok gini-gini? Ini baju ya? Apa? Di mana Tuhan Yesus? Ibu? Ya? Ada ini Bu? Maaf, mobil saya lagi story. Ya? Di surga. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Tempatnya di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini penting Bapak Ibu. Semoga nanti saya datang lagi sudah ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Penting buat jemaat. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Buktinya mana? Saat Stefanus dirajam, dibalai batu mau mati, siapa yang nyuruh dia dibunuh? Saulus. Ada seorang muda, dicatat di kitab Rasul, lihat dari jauh, rasa ya, mampus. Saulus yang kemudian berubah karena jumpa dengan Tuhan Yesus, berubah. Ini yang penting yang saya mau bahas. Ada dan saya harus menjadi seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus. Amin saudara. Tanpa perubahan nggak bisa. Nanti dijelaskan di firman Tuhan itu, kalau kita itu harus berubah. Berhenti dulu sampai di sini. Contohnya ketika Stefanus dirajam mau mati, dia masih bisa melihat. Aku melihat siapa yang dia lihat? Anak manusia berdiri di sebelah Allah Bapa. Dahsyat. Ini Tuhan Yesus yang kita percayai.
Puji Tuhan ya. Yuk kita baca lanjut ya. Karena tadi belum bisa dijawab ayatnya yang mana. Ya, ini predikat sebutan Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Yesaya 9 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang perintah ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sudah lahir kan? Anak ini sudah lahir kan? Loh kok ditulis setelah lahir? Loh, orang Kristen itu harus apa namanya? Harus teliti loh, harus jeli. Kalau ngomong bukan sama orang Kristen, bohong ini. Ini ditulis mana anaknya belum lahir kok. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang anak telah lahir, telah. Itulah iman kita. Apa iman itu? Kita diajari tentang iman. Bapak yang lagi ngambil dengan kamera multimedia, mohon maaf. Ya. Apa iman? Iman itu yang kita percayai, kita yakini, percaya dan yakini. Firmannya ada di mana? Firmannya ada di mana? Lupa. Firmannya ada di mana? Kembali lagi yang baju hitam, ini yang tulisannya kuning. Apa iman itu? Ya ayatnya di mana? Nggak tahu. 10. Saya tahu enggak? Pokoknya saya tidak mau bilang amin, biar aja sampai besok pagi. Makanya sekarang saya ini di sini ini bukan cuma untuk sekedar mohon pada. Saya ingin tahu sampai di mana pengetahuan Anda, jemaat Tuhan, akan firman Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, orang-orang di China, mereka itu harus baca firman Tuhan di bawah tanah. Gerejanya itu di bawah tanah. Ada gereja di pinggir jalan, tapi gereja yang sudah dikuasai oleh pemerintah mereka. Ini firman Tuhan dipotong-potong dan sudah diselewengkan. Iya, saudara. Anda tidak bisa membaca firman Tuhan komplit seperti kita sekarang ini di Indonesia. Kalau di China, apalagi di Iran, apalagi di daerah-daerah yang lain. Mereka sekarang lagi disembelih. Itu sebabnya saya sekarang mau ngomong sama saudara ini sekarang, dan saya ada di zona nyaman. Ayo baca firman Tuhan, mumpung masih ada waktu. Oke? Ada di mana tentang iman ini? Nah, tolong ibu berdiri, baca yang keras. Silakan. Ini dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Ini yang ditulis sama Yesaya. Belum ditulis sama Ibrani, perjanjian baru. Tapi sudah diyakini oleh yang namanya Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, lalu nabi-nabi yang lain. Dahsyat, saudaraku. Kenapa? Roh Tuhan itu hidup. Ibu tadi bisa tahu, lihat di YouTube ya. Inceng di Google ya. Tanya sama Mbak Google ya. Enggak ya. Kita beri plus untuk ibu ini. Puji Tuhan. Yang muda-muda nggak boleh kalah loh sama ibu itu loh. Oke. Yuk kita baca. Disebut orang predikat penasihat ajaib. Bayi yang belum lahir sudah disebut penasihat ajaib. Iman lagi yang berbicara. Raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Anda dan saya ini disebut apa? Orang percaya ini. Halo? Sebutan Anda dan saya ini sebagai orang percaya ini loh. Orang Kristen ini loh. Di dunia ini. Anak Allah. Waduh, puji Tuhan. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ya. Oke, kita lihat sekarang. Waktu Tuhan Yesus ada di bukit, dia punya 12 murid. Dia panggil murid-muridnya. Dan dia ajar sama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat apa yang diajar sama Tuhan Yesus. Matius 5. Kita ke situ. Ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Puji Tuhan. Kalau saya tanya, siapa di sini yang suci hatinya? Siapa di sini yang pikirannya suci, perbuatannya suci? Kaum muda, kaum ibu, tua muda, kaum bapak. Loh, ini aksiomal. Berarti orang yang percaya seperti apa yang akan mengalami bahagia? Orang percaya yang suci hatinya. Haleluya. Dan apa yang didapat? Bonusnya melihat Allah. Anda kalau sama saya nanti kalau meninggal kan mati, ya kan? Kita tidak bisa apa-apa. Buka mata selamanya di mana? Di surga. Kalau suci hatinya, lah tadi tak tanyain loh. Siapa yang di sini yang hatinya suci? Bukan sok suci loh ya. Suci itu artinya tidak mau garai orang, tidak mau tidak suka merasani orang, tidak suka berbuat yang tidak baik kepada orang. Ini ayatnya kan, firmannya tadi. Sebelum orang percaya berbahagia, percaya orang yang percaya pada Tuhan disebut di situ akan diberikan kebaikan. Betul tidak? Ini kebaikannya apa? Bisa melihat Allah. Berarti Allah ada di mana? Di surga. Kalau bisa melihat Allah, berarti ada dan saya ada di mana? Incen-incen. Ada. Setiap orang percaya kepada Tuhan yang keluar dari Yahweh yang namanya Tuhan Yesus Kristus, datang dari Allah pencipta langit dan bumi, yang suci hatinya. Sorry, bukan cuma percaya, tapi orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Berarti akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Coba saya tanya di sini. Siapa yang mau masuk surga? Tolong angkat tangan. Oh, tidak semua loh, tidak semua loh. Berarti yang angkat tangan mau masuk mana dia? Mau masuk mana ya? Kita baca selanjutnya ayat yang ke-9. Keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang karena mereka akan disebut. Lah ini ayatnya. Hei anak-anak Allah, tadi sudah betul 50%. Bawa damai kan? Atau bawa gosip? Bawa apa? Bawa racun? Bawa apa? Damai. Bukan hal-hal yang tidak baik. Membawa apa? Akan ada damai kalau ada kebaikan. Kalau ada terang. Betul tidak? Saya buktikan. Yuk kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-17.
Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi kita ini yang percaya pada Tuhan, satu, diselamatkan. Asyik. Oke? Puji Tuhan. Kedua, 18, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ada hukuman bagi mereka yang tidak percaya, termasuk pendeta-pendeta yang dulunya percaya di tengah jalan karena sok pintar, sok hebat menjadi tidak percaya. Bahkan ada yang bilang apa? Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Betul Ibu pendeta? Pendeta loh yang ngomong, tapi bukan pendeta Samuel Gamaliel dan pendeta Dr. Daniel Inaria. Pasti. Ayat yang ke-19 ini penting. 1, 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Berarti orang percaya yang masih suka berbuat jahat itu pasti dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Sudah tahu Tuhan itu terang, kita pengikutnya juga harus hidup di dalam terang. Kegelapan dulu, gelap. Pacaran gelap apa terang? Terang. Ya. Terang. Oh, terang-terangan ya. Ada loh yang pacaran suka gelap-gelap, lalu punya pacar gelap, bukan di sini, di sono. Ya, oke. Kita baca sekarang ayat 20. 1, 2, 3. Sebab barang siapa membenci terang dan tidak datang pada terang itu, puji Tuhan. Jadi kita ini orang Kristen gak boleh jadi orang jahat. Sungguh pikiran jahat, angan-angan jahat, jangan. Bicara jahat, hati jahat dijauhkan. Sekarang 21, ini kuncinya. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Siapa orang yang bisa melakukan hal yang benar? Mana lagi pakai kacamata, baju putih di tempat. Orang yang bisa melakukan perbuatan yang benar itu orang yang macam seperti apa? Oh ya, itu gampang loh. Ya orang benar, betul deh. Orang benar pasti taat. Orang benar pasti baca firman Tuhan. Ada orang benar tapi malas, nggak mau baca firman Tuhan. Lah ini mah masalah. Terakhir, kita semua orang yang tidak benar, tapi di dalam Tuhan dirubah menjadi orang yang benar. Supaya apa? Ada bonusnya. Yang terakhir ini, jadi orang Kristen itu masuk surga, diselamatkan, masuk surga bisa melihat Allah Bapa, lalu predikatnya anak-anak Allah. Wih. Dan kalau pas bujui anak Allah, kalau pas bohong anak siapa? Anak setan, kata ibu itu loh ngomong, atau ayatnya di mana? Bohong, jahat, anak setan katanya ibu itu. Bapak-bapak kalau anaknya nakal, jangan sampai nakal kayak bukan kayak bapaknya. Itu yang betul. Yang terakhir
kita baca bonus yang sip bagi orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan mau hidup benar. Itu penting. Dibenarkan, tapi kalau nggak mau hidup benar, nggak mau hidup beres, makanya kita kalau terang itu harus punya buah terang. Nyanyiannya sudah saya pernah nyanyikan di sini. Sekolah minggu. Pernah sekolah minggu yang pakai kacamata di atas sama noni di sebelah. Pernah sekolah minggu ada lagunya. Pohon terang, sangat indah. Oh, tidak pernah ke sekolah minggu, tidak pernah diajari, tidak bisa ya di atas pelongo gitu, gimana? Siapa pohon terang itu? Halo, Bapak, siapa pohon terang itu? Tuhan Yesus. Terang itu bukan suklai 1000 watt, 1 juta watt, bukan. Terang itu pohon, ada buahnya. Anda dan saya, anak-anak Allah itu pohon. Pohon terang, karena Tuhan Yesus ini pohon terang. Pohon terang. Terang itu sudah datang. Pohonnya itu loh sudah datang. Anak-anak Tuhan yang adalah anak-anak Allah yang sudah dirubah menjadi orang-orang benar berbuah. Apa buahnya? Buah terang apa? Waduh, saya sudah berapa bulan yang lalu loh sudah pernah cerita loh tentang buah terang. Apa buah terang itu? Yang diketahui banyak orang di dunia ini apa? Buah-buah roh. Tapi masih suka bohong, masih suka ngamuan. Mana buah rohnya? Jahat lagi sama mertua. Bukan di sini, Jakarta. Di sini baik-baik semua ya. Sama mertua apalagi ya, ibu-ibu lagi ya. Banyak loh doa untuk mertua. Tuhan, cepat rumahnya jadi Tuhan. Angkatan Tuhan, sudah kuat Tuhan. Mana Tuhan? Itu Jakarta. Kalau di sini kan zaman enggak baik semuanya. Mertua saya, kakaknya dari Ibu Pendeta tinggal bersama kami sampai dia nggak ada yang laki-laki kita opening. Iya, tunggu nih. Karena saya berprinsip mau ngawini anaknya nggak mau sama orang tuanya yang melahirkan itu sama dengan amsyong. Iya kan? Sekarang tadi sampai di mana? 3 buah terang. Biar aja, saya nggak mau ngomong buah roh. 3 buah terang. Orang-orang yang mempunyai 3 buah terang pasti punya buah-buah roh. Tapi nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Apa? 3 buah terang ini. Nanti tak tanyai lagi loh yang di depan ini. Apa? Nah, ibu sekarang yang tadi nyanyinya bagus, suaranya merdu dekat pintu. Apa 3 buah terang itu, Bu? Ibunya manis, cantik lagi ya. Suka baca firman Tuhan, Bu. Bu, apa 3 buah terang itu, Bu? 1? Bukan. Kebaikan. Siapa yang ngomong? Angkat tangan. Ada juga puji Tuhan. 1, kebaikan. 2, keadilan. 3, kebenaran. Kebenaran, Tante. Bukan kejujuran. Orang benar pasti jujur. Orang benar pasti baik, pasti adil. Tapi kalau saya bilang saya ini orang baik, belum tentu benar. Haleluya. Ini sebabnya ayatnya bilang apa? Hanya orang-orang yang melakukan kebenaran, perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Kudus. Anda dan saya harus melakukan ini sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Allah.
Terakhir, bonus. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat dahsyat. Di mana ayatnya? Tante di depan, di sebelahnya yang baju hitam. Di mana ayatnya, Tante? Ibu, ayatnya. Ayo kita baca Yakobus 5. Ayo. Mulai sekarang dihafal ya ayat-ayat ya Bapak Ibu ya. Mau ya? Iya, jangan sampai nanti ditanya sama yang tidak dan belum di dalam Tuhan Yesus, Anda tidak bisa jawab. Karena dia tanya, mana ayatnya? Mereka akan berdasar kepada ayat firman Tuhan. Iya, kalau mereka tanya. Ayo, Yakobus berapa? 5. Yuk kita baca. Mulai ayat yang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu pasti melakukan yang sebelumnya ayat ini supaya doanya itu berkuasa. Saling apa? Saling mengampuni. Saling apa? Minta maaf. Dahsyat ya? Amin. Sekarang setelah kita bahas Tuhan kita seperti apa sudah tahu jelas. Sekarang kita seperti apa sudah jelas. Pertanyaannya, Anda dan saya sudah suci belum? Sudah membawa damai belum? Kalau belum membawa damai, bukan anak-anak Allah. Doanya mau dijawab Tuhan, cestung berkuasa. Kalau tidak saling mengampuni, meminta maaf, nggak akan terjadi. Seperti apa Anda dan saya? Kalau bisa dijawab. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya akan lantunkan sebuah lagu. Lagu ini ditulis oleh seorang wanita. Ketika dia lahir, matanya bisa melihat jelas, bisa melihat orang tuanya. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia berumur 2, 3, atau 4 tahun, atau dia kena penyakit, matanya tetap bisa membuka, tapi tidak bisa melihat. Dan dia mengarang satu lagu yang sangat indah. Ini lagunya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Lagu ini adalah intisari dari khotbah pagi hari. Aku, Anda adalah ciptaan baru. Yang dulu tidak benar disebut orang-orang benar. Yang dulu anak papa mama sekarang menjadi anak-anak Allah. Yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama lagu ini sebagai pengakuan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus,
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi pesan hati-Mu ya Tuhan Yesus kepada anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi, yang sangat Engkau perhatikan dan dambakan. Jemaat GBT Immanuel Karangmenjangan, Surabaya. Terima kasih Bapa, Kau sudah melawat anak-Mu, saudaraku yang kekasih. Sementara kita melantunkan lagu ini, kalau ada di antara Anda yang masih belum bisa mengalahkan ego Anda terlalu kuat, belum mau, belum bisa untuk memaafkan, belum rela untuk meminta maaf, apalagi mengampuni. Kita lantunkan lagu dengan pertahanan singkat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia. Saudaraku yang kekasih, Allah Maha Kuasa untuk membuat Anda bisa mengatakan tidak terhadap dosa, bisa mengatakan tidak terhadap kejahatan. Adakah Anda hidup di dalam damai? Mana mungkin kita bisa mengatakan kita orang yang berbahagia bila kita masih menyimpan kesalahan orang, bila kita masih belum bisa memaafkan dan mengampuni yang bersalah pada kita. Pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya rindu kuasa Allah turun atasmu, menjadi orang yang benar, agar doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati, bahwa Anda dan saya sekali akan meninggalkan dunia ini, tapi kita akan pulang ke surga untuk bisa melihat Allah Bapa masuk kerajaan surga. Siapa yang rindu untuk didoakan, untuk boleh menerima kuasa ilahi, angkat tangan, angkat tangan. Tangan kanan diangkat ke atas, tangan kiri taruh di dada. Karena firman Tuhan ada di dalam hatimu. Hendaklah tubuhmu menjadi rumah
dari Allah Roh Kudus. Suci, suci, sucilah Engkau. Terima kasih Bapa. Jamah akan tangan-tangan yang diangkat. Urapi Tuhan. Alirkan darah. Basuh. Basuh dengan darah. Dan jadikan tangan yang kiri ya Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat. Untuk hati mereka. Di mana tubuh mereka boleh menjadi keabad Tuhan. Gereja yang hidup. Yang berjalan. Jalan. Di rumah. Di kota. Dimanapun. Di tempat kerja. Kemuliaan sinar terang kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Bersinar. Memancar. Dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, tumpangkan tanganmu yang sudah dilumuri oleh darah Yesus. Jaga, jangan hidup sembarangan lagi. Jangan ada kejahatan lagi. Jangan ada hal yang tidak baik yang masih Anda simpan di dalam hidupmu. Sembuh. Pulih, sehatlah tubuhmu, kuatlah imanmu, roh menyala-nyala untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang.